sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, apakah Anda sadar kalau tubuh kita menyimpan lelah dan stres setiap harinya? Tapi sayangnya hal-hal kecil seperti ini sering terabaikan. Padahal diam-diam dapat merusak kesehatan. Tekanan pikiran yang terus menumpuk, waktu istirahat yang kurang, serta pola makan yang tidak terjaga. Semuanya saling berkaitan dan perlahan melemahkan kondisi tubuh. Akibatnya, berbagai penyakit dan komplikasi pun mengintai. Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan yang paling fatal yaitu stroke. Pak, Bu, percayalah, banyak narasumber Go Healthy yang sudah mengalaminya. Dan kebanyakan dari mereka baru sadar pentingnya kesehatan setelah semuanya sudah terjadi. Jadi, inilah kesempatan Anda untuk lebih sadar dengan kesehatan. Ingat, jangan tunggu terlambat. Mari, mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut Mas Tommy Cokro. Halo pemirsa, jumpa lagi di Go Healthy. Nah, terima kasih juga rekan saya tadi Rahman Afri yang telah menyampaikan bahwa stres sering terabaikan. Diam-diam dapat merusak kesehatan hingga akhirnya stroke menyerang. Nah, hari ini seperti biasa sudah hadir para praktisi kesehatan. Ada Mas Boyke, kemudian ada Mbak Preti, dan juga ada narasumber yang hari ini memiliki masalah stroke dan hadir mau mendapatkan solusi langsung agar masalahnya segera teratasi. Tapi sebelum itu, yuk kita saksikan info sehat. Apa info sehat kali ini? Yaitu 1 dari 4 serangan stroke terjadi pada saat bangun tidur. Jadi banyak orang yang mengira limbung saat bangun tidur merupakan hal yang wajar. Seperti yang pernah dialami oleh Pak Irwan. Padahal gejala tersebut merupakan tanda dari fenomena wake up stroke. Yaitu serangan stroke yang diketahui terjadi di pagi hari saat bangun tidur. Secara alami, tekanan darah kita memang meningkat pada saat pagi hari, di mana ada fase yang beralih dari fase tidur ke fase bangun. Tubuh mengeluarkan hormon kortisol dan juga hormon adrenalin yang bisa memicu terjadinya peningkatan tekanan darah. Nah, khususnya nih untuk pasien dengan darah tinggi atau hipertensi atau yang memang sudah memiliki faktor pemicu yang lain, contoh gula darah tinggi, kolesterol tinggi, hal tersebut dapat memicu terjadinya komplikasi. Secara data atau faktanya, 25% kasus serangan stroke ini terjadi di pagi hari saat bangun tidur. Permasalahan lebih lanjut adalah karena dianggap sebagai hal yang wajar, seringkali pasien tersebut telat mencari bantuan medis. Padahal golden hour-nya tetap sama, 4,5 jam. Ketika telat, apa yang terjadi? Sel saraf yang rusak semakin banyak. Oleh sebab itu, untuk Anda pemirsa atau mungkin orang di sekitar Anda, kalau misalkan mengalami gejala limbung di pagi hari, jangan dianggap sepele. Segera cari bantuan medis agar golden hour-nya tercapai. Nah, sekarang sudah hadir tamu kami atau narasumber kami, yaitu Pak Irwan. Apa kabar Pak Irwan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Selamat datang di Go Healthy dan tentu saya ingin berbincang dulu ya. Ini umurnya berapa Pak Irwan? Sekarang 49 tahun Pak. 49 tahun. Dulu kegiatannya apa Pak? Saya pulang dulu dari perusahaan swasta Pak. Sebagai Industrial External Relation. Di pertambangan ya? Betul. Industri pertambangan. Oke Pak, ini kalau boleh bertanya ya. Awalnya bagaimana sih serangan stroke itu terjadi ke Pak Irwan? Awalnya itu pas saya bangun pagi lah Pak, mau kerja kan. Jadi bangun tidur tuh ngerasa limbung. Nah, terus saya anggap itu ya
belum sadar lah, belum nyambung gitu loh. Nah, habis itu selesai langsung kamar mandi. Pada saat mandi itu tangan sebelah kanan ini kekuatannya sudah berkurang. Nah, baru di situ kaki juga sudah mulai merasa, jalannya juga sudah merasa berat gitu kan. Setelah itu berangkat kerja. Berat tuh nyetir? Disupiri sama teman gitu, saya nebeng teman kan. Terus habis kerja saya langsung klinik untuk memeriksakan kondisi saya gitu loh. Nah, pada saat ke klinik itu saya ke dokter dan dokter secara visual menyuruh saya misalnya ngangkat tangan nih, angkat tangan berdua. Nah, tangan kanan saya yang sebelah kanan makin lama makin turun. Oh, makin lama makin turun. Makin turun. Nah, dari situ dokter sudah menyimpulkan kemungkinan besar itu stroke. Sehingga saya dirujuk langsung ke rumah sakit, ke IGD ya. Nah, dari situ, dari rumah sakit langsung di CT scan segala macam, ketahuan ada penyumbatan di otak sebelah kiri saya. Berarti Bapak mengalami serangan stroke sumbatan ya Pak ya? Betul. Dan apa yang Bapak alami sesuai dengan yang dijelaskan oleh Mas Boyke tadi ya? Bangun-bangun terkena stroke, wake up stroke gitu ya Pak ya? Walaupun serangan stroke ini terjadi secara mendadak, tapi kan pasti ada faktor pemicunya tuh Pak, seperti tensi, gula darah, kolesterol. Nah, pada saat Bapak dinyatakan mengalami serangan stroke, tensinya ada di angka berapa Pak? 165/100. Gitu. Kadar kolesterolnya ingat Pak? Kadar kolesterol itu 209. 209. Gula darahnya bagaimana Pak? Gula darah itu 167. Itu baru pertama kali Bapak tahu punya riwayat tensi tinggi atau sebelumnya udah tahu Pak? Sudah. Karena sebelumnya saya juga konsumsi amlodipin itu. Tapi nggak teratur. Nggak teratur, betul Mas. Itu yang saya sampaikan tadi, nggak teratur. Dari tensi tinggi, gula darah tinggi, sama kolesterol tinggi, yang Bapak alami duluan yang mana Pak? Tensi. Tensi tinggi. Dari usia berapa? Saya tensi itu dari 40-an lah, tensi sudah mulai naik turun gitu. Tapi waktu itu Bapak berobatnya nggak rutin gitu ya Pak ya? Betul. Udah tahu hipertensi, kenapa Bapak nggak mau minum obatnya dengan teratur? Ya mungkin karena waktu itu faktor pekerjaan kali ya Mas ya. Jadi karena sering sibuk lupa gitu kan. Obat ya. Gitu loh. Ada kebiasaan buruk lain nggak seperti merokok, begadang? Kebetulan saya merokok nggak Mas. Begitu divonis stroke, bagaimana pada saat itu Bapak menerima informasi itu? Ya pada awalnya sih nggak bisa menerima lah ya. Kenapa Bapak nggak bisa menerima? Karena saya orang yang selalu mobile, Mas. Jadi ketika kena stroke betul-betul stop gitu loh. Jadi saya yang kemana-kemana sendiri gitu kan, tak aktif lah gitu ya. Sering juga olahraga gitu kan. Tiba-tiba kena stroke yang saya harus tidur di rumah sakit aja gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Berapa hari di rumah sakit? Saya total di rumah sakit itu hampir 2 minggu doh. Hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Kemudian yang artinya harus dilayani oleh istri, artinya tidak mandiri, berapa lama sampai bisa sendiri? Sekitar 2 bulan Mas. 2 bulan. Siapa orang yang paling berjasa membantu aktivitas Bapak selama itu? Istri saya sih. Istri Bapak. Boleh Pak ucapkan untuk istri Bapak saat ini? Apa yang ingin Bapak sampaikan? Terima kasih kepada istri saya yang telah merawat saya selama saya sakit gitu kan. Yang nggak pernah lelah. Kadang-kadang menghadapi mood saya yang suka berubah gitu ya. Ya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak gitu loh. Termasuk juga pada anak-anak saya yang sudah mendukung saya lah sampai saya bisa seperti ini gitu loh. Ya, jadi pemirsa, ini sesal kemudian tiada gunanya, tapi ya sudah terjadi ya. Artinya bagaimana stroke itu menghancurkan fisik, nggak bisa ngapa-ngapain berbulan-bulan, dibantu orang lain, emosional, kadang-kadang marah, menyalahkan diri sendiri, pengen nangis dan sebagainya, juga nggak bisa ngapain, finansial, ya, yang juga akhirnya juga yang biasanya sebagai kepala keluarga, itulah stroke. Oleh karena itu hati-hati pemirsa ya. Tolong jaga kesehatan darah dan pembuluh darah supaya kita bisa menua dengan Tuhan. Dan yang paling penting nih ya buat Bapak nih apa? Jangan sampai terjadi stroke
berulang. Artinya, karena kalau sampai terjadi stroke berulang, apa yang kita takutkan? Lebih parah lagi. Bahkan bisa, mohon maaf, game. Tadi juga kita sudah melakukan pemeriksaan sebelum melakukan pengambilan gambar. Kita sama-sama bahas ya, Bapak, dan untuk pemirsa di rumah, tadi cek tensinya masih ada di angka 148/78. Kalau saya bulatkan jadi 150/80. Nah, ini masih belum optimal. Kita pengennya, Pak, Bapak tensinya 120/80. Jadi itu adalah goals yang harus Bapak capai. Tensi harus terkendali. Lalu yang kedua nih, kadar gula darah sewaktunya ada di angka 160. Gak dibilang tinggi, Pak, tapi kalau ada di antara 140 sampai 200 itu masuk ke dalam kategori pradiabetes. Artinya Bapak ini beresiko untuk mengalami diabetes atau lonjakan gula darah di kemudian hari. Jadi kalau untuk Anda pemirsa yang kadar gula darah sewaktunya juga kurang lebih nih seperti Pak Irwan, ini sudah mulai harus hati-hati. Anda ada di jalur kuning, harus ada tindakan yang dilakukan. Kalau didiamkan begitu saja, nanti jadi diabetes. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah Bapak masih konsumsi obat tertentu sampai saat ini? Masih. Masih ya? Apa saja untuk darah tinggi? Darah tinggi, masih. Pengencer darah, dan terus kolesterol juga masih. Gula darah masih. Oke. Sama vitamin syaraf. Tapi kan ternyata masih tinggi ya Iya. hasil pemeriksaannya. Berarti Bapak harus ada tambahan upaya lagi, yaitu upaya dengan teknologi. Pernah dengar teknologi laser? Pernah sih. Pernah ya. Udah action belum? Belum, Mas. Belum, ya. Jadi ada satu tambahan manfaat ya, teknologi laser itu memang teknologi yang diciptakan khusus untuk darah ya dan pembuluh darah ya. Kan sebab stroke kan ada penyumbatan. Iya, Nah, betul. jadi kita lihat ketika teknologi laser ini dipakai ya, maka dia akan bisa melancarkan aliran darah. Sumbatan-sumbatan yang terjadi karena terjadi kepingan-kepingan darah yang penggumpalan tadi, oleh sinar laser itu akan diuraikan ya. Satu lagi yang juga terpenting adalah manfaatnya adalah dia bisa melenturkan pembuluh darah sehingga tensi yang tadi Bapak masih tinggi ini bisa diturunkan ya. Karena kita tahu bahwa kelenturan pembuluh darah sangat tergantung pada nitric oxide. Sementara makin tua nitric oxide kadarnya di dalam tubuh kita, dalam pembuluh darah makin berkurang. Nah, ketika dinyalakan teknologi laser maka yang namanya nitric oxide-nya diaktifkan kembali sehingga pembuluh darahnya lentur dan tekanan darahnya menurun. Tapi sebelum saya melanjutkan penjelasan ya, boleh saya lihat pergerakan yang saat ini dialami oleh Bapak, gangguannya boleh dibuka, tangannya buka tutup. Masih belum bisa ya Pak ya. Kalau sikunya bisa lurus? Belum. Kalau angkat boleh dicoba? Belum. Oke, masih terbatas Masih ya Pak terbatas. ya. Kalau jalan boleh kami lihat Pak, Bapak silahkan berdiri, mungkin boleh dibantu Mas Tommy. Oke. Coba lihat. Ya. Iya. Oke, masih kaku ya Iya, Pak ya, masih kaku, masih masih belum bisa menekuk sudah dengan belum. baik, bagian lututnya dan panggulnya terasa terkunci ya Pak ya. Betul. Oke. Oke, silakan Pak. Oke, berarti pada Pak Irwan gangguan pergerakannya juga masih ada Pak Masih ya. ada. Nanti untuk masalah pergerakannya Bapak bisa bantu juga dengan menggunakan teknologi NMES yang sudah menjadi satu kesatuan dengan teknologi laser. Jadi Bapak bisa lihat teknologi laser itu merupakan alat kesehatan Pak yang ada di sebelah Bapak dan juga saat ini sudah dipakai oleh Mas Tommy, dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri. Manfaatnya Pak agar tensi gula darah dan kolesterol Bapak menjadi lebih terkendali, agar kualitas darahnya diperbaiki. Lalu ada yang dimasukkan ke dalam rongga hidung ya seperti ini Pak. Ini berfokus untuk melancarkan aliran darah di area kepala. Agar tadi seperti Mas Boyke menjelaskan mengenai nitric oxide ini lebih cepat beredar di pembuluh darah kepala. Karena NO ini juga merupakan salah satu neuroprotector. Jadi dia bisa melindungi sel-sel saraf. Dari sisi pergerakan,
dibantu dengan teknologi NMES, Pak. Bapak bisa lihat, nah tuh ada pergerakan yang terjadi ya Pak ya. Nah itu adalah pergerakan pasif akibat stimulus yang diberikan oleh NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi pada dasarnya Pak, kalau Bapak pakai satu kesatuan secara rutin, yang pertama mencegah terjadinya serangan stroke yang berulang. Yang kedua mengendalikan faktor pemicu, tensi, gula darah, kolesterol. Yang ketiga, mendapatkan pemulihan yang optimal melalui pergerakan yang lebih baik. Dan yang terakhir, tentunya yang dikejar adalah kualitas hidup yang lebih baik. Jadi sudah saatnya nih untuk Pak Irwan dan pemirsa, kalau punya keluhan yang kurang lebih sama, yuk jemput pulih sesegera mungkin. Caranya adalah ikutin anjuran dokter, fisioterapi, dan tambahkan teknologi laser sekarang juga. Dan tentu pemirsa dengarkan tadi bahwa harus take action, jangan nunda-nunda. Kita prioritaskan punya alat kesehatan Aku Laser agar Anda sekeluarga lebih sehat. Nah, Aku Laser adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga sebagai upaya mencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan Aku Laser hanya di Gogomall melalui nomor yang ada di layar televisi Anda. Nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta bank nasional lainnya. Jadi kalau dihitung-hitung pemirsa, Anda cukup menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Gogomall memberikan kemudahan cicilan ini agar Bapak Ibu semua tidak perlu menunda-nunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan Aku Laser. Anda juga bisa mendapatkan Aku Laser secara langsung dengan mengunjungi cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation Gogomall akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di Gogomall. Ingat ya, hanya ada di Gogomall, tidak ada di lokasi lain. Gogomall tidak membuka cabang dimanapun, tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen, jadi harus waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Segera gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatan, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, kembali menyaksikan Go Healthy. Tadi sudah ada info sehat, sekarang waktunya untuk kita saksikan bersama yaitu solusi sehat. Dan topik kali ini adalah melatih sensitivitas sensor gerak tangan dan kaki pasien stroke. Yuk, lengkapnya seperti apa? Silakan Mbak Preti. Baik, siap Mas Tommy. Jadi ada dua metode yang bisa Anda lakukan di rumah untuk meningkatkan sensitivitas sensor gerak tangan dan kaki pada pasien pasca stroke. Yang pertama adalah metode konvensional dengan menyentuhkan atau meletakkan barang dengan berbagai tekstur pada area yang ingin Anda latih. Contohnya dimulai dengan kapas, tisu, kain halus, kain kasar, air hangat, bahkan sampai ke es batu agar fungsi sensoriknya menjadi semakin baik.
Lalu yang kedua, Anda bisa manfaatkan metode modern yaitu dengan menggunakan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang sudah lama dimanfaatkan di dunia fisioterapi karena dapat menjaga fungsi saraf dan otot. Sehingga fungsi sensornya tetap terjaga, tapi pada waktu bersamaan otot dilatih secara pasif. Nah, teknologi NMES sama seperti teknologi NMES sama seperti metode konvensional, ini bisa diletakkan pada area yang ingin Anda latih. Mulai dari lengan bawah, lengan atas, tungkai bawah, agar pasien stroke ini bisa menjemput pulih dengan maksimal. Pastikan untuk Anda pemirsa memadu-madankan metode konvensional dan metode modern agar hasilnya semakin baik. Saat ini sudah kami pasangkan teknologi NMES pada Pak Irwan, dan Pak Irwan sendiri saat ini sedang menjalani terapi NMES untuk mengembalikan fungsi saraf dan otot. Yuk kita simak. Oke, terima kasih Mbak Preti atas solusi sehatnya. Nah, tadi sudah diinfokan bahwa saat ini Pak Irwan sedang menggunakan NMES untuk stimulus otot dan syaraf. Jadi bisa dilihat nih, ada getaran Pak ya? Iya. Nah, ini pergerakan yang terjadi ini merupakan pergerakan pasif akibat stimulus dengan teknologi NMES. Sebelumnya pada segmen yang pertama kita melihat bahwa Pak Irwan pergerakan tangannya masih terhambat ya Pak ya, bahkan masih tertutup. Nah, saat ini sudah terbuka. Getaran-getaran yang terjadi ini merupakan stimulus dari teknologi NMES untuk mengaktifkan saraf dan otot. Jadi bisa dilihat telapak tangannya lebih terbuka, pergerakannya sudah mulai ada. Nah, pengguna secara rutin ini dapat membantu pergerakan Bapak menjadi lebih baik. Biar nanti fungsi motorik halus maupun kasar ini bisa terbantu dengan baik. Nah, ini Bapak merasakan apa sekarang? Merasakan sih otot-otot saya lebih rileks ya. Lebih rileks Iya, justru ya? lebih rileks gitu. Terasa sakit atau tidak? Enggak. Tidak sakit kan? Jadi alatnya memang kecil ya, tapi di dalam alat yang kecil itu ada beberapa teknologi. Jadi teknologi laser ini menggabungkan teknologi baratnya, ada teknologi laser itu sendiri, kemudian ada juga di teknologi timurnya, karena ketika dinyalakan dia juga merangsang titik-titik akupunktur ya pada daerah pergelangan tangan ya. Titik-titik akupunktur itu ada yang namanya titik HT itu berasal dari kata heart, jadi jantungnya juga diperbaiki ya. Jadi mereka yang mengalami gangguan-gangguan jantung akibat gangguan penyumbatan pembuluh darah itu bisa juga terbantu. Ya, kemudian juga ada LU 7, 8, dan 9. Itu LU itu singkatan dari lung, paru-paru. Jadi mereka-mereka yang suka sesak nafas juga akibat sumbatan-sumbatan daripada pembuluh darah atau gangguan-gangguan peredaran darah itu juga bisa terbantu. Jadi pemirsa, alatnya memang kecil ya, namun canggih. Dalam arti kata, dalam membantu mengatasi kekentalan darah ataupun pasien-pasien yang mengalami stroke, serangan jantung, mereka-mereka yang sudah dipasang ring jantung, semua mekanismenya sama karena pengentalan darah. Oleh karena itu, yuk kita jalankan pola hidup sehat, kita tetap melakukan check up, kita tetap mengkonsumsi obat-obat dokter yang dianjurkan oleh dokter kepada kita, dan lengkapi dengan teknologi agar pengobatannya menjadi semakin lengkap dan sempurna. Oke? Oleh sebab itu penting untuk menggunakan teknologi laser secara rutin. Pada pagi hari yang dihasilkan adalah hormon serotonin. Nantinya hormon ini akan membantu untuk menjaga kestabilan emosional. Dan juga ada sinar kuning yang bersifat sebagai happy light, dapat bantu mengurangi kecemasan ataupun overthinking yang sering Anda alami. Lalu pada saat bersamaan ketika kita pakai di malam hari, nantinya memicu tubuh dalam menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini akan membantu tidur menjadi lebih lelap, lebih nyenyak, lebih dalam, sehingga pada pasien pasca stroke bisa meraih proses pemulihan yang lebih baik agar faktor pemicunya bisa lebih terkendali. Jadi pastikan Pak Irwan dan pemirsa pakai satu kesatuan teknologi laser, intranasal, NMES secara rutin sehari 2 kali sekarang juga. Terima kasih Mas Boyke dan juga Mbak Preti. Bagaimana Pak Irwan? Cukup jelas? Cukup jelas. Apa yang didapat dari perbincangan kali ini? Yep.
Apa aja tuh Pak tadi ya? Jadi satu ya kita Pola harus hidup ya. pola hidup sehat itu harus yang paling utama. Betul. Kedua, Check up. Check up. Kalau memang kita minum obat itu Jadi, rutin. betul. Harus Yes, rutin. dan keempat, Yang keempat Teknologi. teknologi laser ini. Nah, tepuk tangan dong. Tapi sebelum tepuk tangan lagi, bagaimana? Bapak sudah siap tidak mengupayakan ini dan mengeksekusinya? Siap insya Allah. Sekarang juga, gitu ya. Oke, tepuk tangan lagi dong gitu ya. Ya sekali lagi terima kasih Pak Irwan, Mas Boyke dan juga Mbak Preti. Pemirsa, cerita hari ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa pola hidup sehat harus dilakukan agar tetap sehat sampai kapanpun. Dan satu lagi, segera gunakan Aku Laser dari Gogomol. Pelayanan Gogomol berskala internasional karena telah tersertifikasi ISO 9001, meraih penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol yang sudah hadir lebih dari 10 tahun. Nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Nah, ini juga kalau dihitung-hitung Anda cukup menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Gogomol memberikan kemudahan cicilan ini agar Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk menunda-nunda dan segera memiliki alat kesehatan Aku Laser. Anda juga bisa mendapatkan Aku Laser secara langsung mengunjungi cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di Gogomol. Ingat, hanya ada di Gogomol, tidak ada di tempat lain. Jadi Gogomol tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Harus waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Segera gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan Go Healthy di episode kali ini. Dan jangan lupa sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.